Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pelatihan teknologi pewarnaan tahu yang telah kami selenggarakan terkait dengan program pengabdian kepada masyarakat DPP-SPP tahun 2020 yang lalu. Maka pada tahun ini kami ingin menyelenggarakan pelatihan tersebut sebagai pelatihan online secara terus-menerus, di mana di dalam pelatihan online ini kami menetapkan periode-periode tertentu pada setiap tahun, sehingga pada periode tersebut para pemirsa yang mengikuti jalannya pelatihan online ini diberikan kesempatan untuk mengirimkan resume hasil pelatihan melalui email tutiksetia@ubac.id atau ke nomor WA 083192813399 kepada para pemirsa pelatihan online ini yang mengirimkan resume. Akan kami kirimkan sertifikat sebagai peserta pelatihan online. Nah, apabila ada pertanyaan terkait dengan teknologi pewarnaan tahu ini, silakan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan ke alamat WA, ke WA atau ke email yang telah saya sebutkan tadi, ya, dan akan saya sampaikan kepada instruktur atau mahasiswa yang bertugas sesuai dengan materinya masing-masing. Nah, demikian, semoga pelatihan online ini membawa manfaat bagi masyarakat semua dan bisa menginspirasi kegiatan yang lebih positif dan lebih kreatif dari yang kami lakukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu, bapak-bapak, peserta pelatihan yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Kami berempat, masing-masing adalah Ibu Tutik Setianingsih, Ibu Sri Wardani, Ibu Siti Mutrofin, dan saya sendiri, Danar Purwonugroho, adalah staf pengajar pada jurusan kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UB Universitas Brawijaya. Kami bermaksud melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pengenalan teknologi pewarnaan tahu malang dengan berbagai antioksidan alam. Jadi di sini tentang pewarnaan tahu menggunakan pewarna alam yang memiliki kandungan atau memiliki sifat sebagai antioksidan. Adapun rangkaian acara pelatihan ini, yang pertama pembukaan tentang tujuan dan manfaat dari pelatihan ini dan doa nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua, penyampaian materi yang pertama yaitu tentang nilai gizi kedelai dan hasil olahannya oleh Ibu Sri Wardani. Materi kedua tentang bahan pewarna makanan berbahaya yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Mutrofin. Dilanjutkan dengan materi ketiga tentang
pewarnaan tahu dengan antioksidan alam oleh Ibu Tuti Setianingsih. Kemudian akan dilanjutkan dengan demo tentang pewarnaan tahu. Nanti akan dipandu oleh adik mahasiswa. Dilanjutkan dengan evaluasi materi, acara, dan produk yang juga akan dipandu oleh mahasiswa. Kemudian acara diakhiri dengan pesan dan kesan. Baik, agar supaya acara kita kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita awali dengan doa yang akan saya pimpin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, untuk cara pertama tentang tujuan dan manfaat dari kegiatan ini. Berbicara tentang tahu itu sendiri, di Malang kita kenal beberapa jenis olahan tahu. Misalnya ada tahu lontong, tahu campur, tahu bakso, keripik tahu, kerupuk tahu, burger tahu, dan sebagainya. Selain yang sehari-hari kita gunakan atau kita manfaatkan sebagai lauk, sebagai sumber protein. Sementara itu, untuk mendukung itu di Kota Malang yang kita sama-sama cinta ini, terdapat beberapa sentra tahu, diantaranya ada di daerah Sukun, di daerah Mulyorejo, kemudian di daerah Kendalasari, dan di daerah Blimbing. Jadi cukup banyak pusat-pusat produksi tahu di Kota Malang ini. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini, yang pertama meningkatkan kualitas tahu ditinjau dari warna dan kandungan antioksidannya. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kandungan kimia dalam ini adalah antioksidan dan manfaat kesehatan pewarna antioksidan alam untuk tahu ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuntungan nilai ekonomis dari pewarnaan tahu dengan bahan alam tersebut. Kemudian yang keempat, meningkatkan keterampilan tentang teknik pewarnaan tahu dengan bahan pewarna alam. Kemudian yang kelima, memberi motivasi masyarakat untuk mengembangkan teknologi pewarnaan tahu dengan bahan alam. Tentang pewarnaan tahu itu sendiri ada beberapa aspek yang bisa kita soroti. Yang pertama, misalnya dalam bidang ekonomi, diharapkan
dengan pewarnaan tahu ini akan dapat meningkatkan paritas produk kuliner khususnya tahu di Kota Malang ini. Kemudian pada aspek peningkatan gizi diharapkan dengan penambahan zat warna yang bersifat antioksidan itu tentu akan lebih bergizi dibandingkan dengan tahu putih biasa. Pada aspek kesehatan tentu dengan adanya tambahan zat antioksidan tentu akan lebih menyehatkan, terutama dalam melawan radikal bebas dan menghambat penuaan sel atau kerusakan sel. Kemudian ini tentang cita rasanya. Nah, ini perlu kita evaluasi nanti bagaimana setelah kita praktek melakukan pewarnaan tahu, apakah cita rasa tahu berubah menjadi lebih enak atau bagaimana, nanti kita bisa rasakan bersama. Kemudian tentang manfaat kegiatan ini, beberapa di antaranya adalah meningkatkan tingkat kesehatan dari makanan tersebut, khususnya tahu. Kemudian meningkatkan pengembangan wisata kuliner, khususnya yang berbasis tahu di Kota Malang. Kemudian bagi kami dari UB dan masyarakat, tentu dengan kegiatan ini kita akan meningkatkan hubungan kerjasama di antara universitas dan masyarakat. Kemudian yang keempat, diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan pengusaha tahu atau kuliner tahu di Kota Malang. Demikian sebagai pembukaan yang bisa saya sampaikan, dan nanti akan dilanjutkan dengan penyampaian materi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menyajikan dari beberapa hasil penelusuran jurnal, yaitu kandungan kedelai, kandungan nilai gizi kedelai dan olahannya. Jadi di sini kandungan gizi 100 gram biji kedelai, kandungan gizinya ada karbohidrat, ya, terus kemudian steviosa, rafinosa, protein, lemak, lemak total, lemak jenuh, kalsium, fosfor, kalium, magnesium, zinc. Ini adalah beberapa mineral yang ada di dalam biji kedelai. Begitu juga ini dari jurnal yang lain, yaitu kandungannya adalah seperti ini, ada kalorinya. Ini tidak dirinci secara global, kalori, protein, lemak, ya. Dari nilainya adalah seperti ini, terus ada kalsium, ada fosfor, dan ada air. Penelitian lain juga melihat memberikan hasil seperti ini, ya, kalori, protein, lemak, ada vitaminnya. Kalau yang di dalam penelitian ini ada vitaminnya, ada vitamin A, ada vitamin B, ada vitamin C, kalsium, fosfor, zat besi, karbohidrat, dan lemak. Nah, terus kemudian dari jurnal yang lainnya ada energi, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, dan vitamin B. Jadi di sini mempunyai kandungan berbeda-beda, tetapi secara keseluruhan kandungannya adalah sama, beberapa zat gizi yang ada di dalamnya. Terus ini adalah kandungan asam amino, atau di sini adalah jenis dari berbagai protein yang ada. Dari protein itu mengandung beberapa asam amino. Asam amino adalah seperti yang tertera ada di sini, ada leucin, lisin, dan seterusnya. Ini kandungannya ada miligram per gram protein. Jadi protein yang ada itu dirinci sebagai berikut.
Terus di sini beberapa kedelai mempunyai varietas, ada yang hitam, ada yang kuning. Yang kuning pun ada yang lokal, ada yang impor. Dan ini kandungan malika hitam, kadar air, kadar protein, kadar lemak, kadar abu, dan semuanya mempunyai nilai yang hampir sama, ya tidak berbeda jauh. Kadar lemaknya ini ya kadar lemaknya 14, 16, dan 19, sedangkan kadar proteinnya 39, 42, 37, kuning lokal yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang kuning impor. Terus kemudian kadar antosianinnya, nah yang hitam yang terekam TT, yang lainnya TT ini ada yang tidak terdeteksi. Terus kemudian ini adalah asam lemaknya, ya asam lemaknya, terus kemudian kadar isoflavon. Kadar isoflavonnya ada 2 jenis, yaitu genistein dan diestein. Ya, kadarnya adalah sekian, nilainya tidak berbeda jauh, 3,6, 2,7, dan 2,8. Ini berasal dari artikel ilmiah Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan. Terus kemudian apabila kedelai diolah akan ada beberapa perubahan kandungan gizi, ya. Seperti di sini antara kedelai dan tempe, kedelai 30 kandungan proteinnya, sedangkan tempe menjadi 18. Jadi setelah diolah dia menjadi tempe dengan proses fermentasi akan mengurangi kadar proteinnya, kadar lemaknya, kadar karbohidratnya, kadar air yang meningkat, sedangkan kadar abunya dia turun. Terus kemudian energinya juga turun, kalsiumnya turun, fosfornya turun, zat besinya meningkat. Jadi untuk tempe zat besinya lebih tinggi daripada zat besi. Sumbernya adalah Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI yang diambil di jurnal yang ada di link ini. Terus kemudian untuk sumber pangan fungsional yaitu susu kedelai, tahu, dan kecambah kedelai. Ini adalah kandungannya, ya proteinnya menurun dari 38 menjadi 3,7, asam lemak jenuhnya, terus kemudian beberapa asam lemak yang lain untuk olahan tahu dan kecambah itu dia akan hilang, sedangkan untuk susu yang tidak, kalsium, magnesiumnya juga akan menurun. Dan ini dari isoflavonnya, yaitu isoflavon yang terdapat dari berbagai macam olahan. Jadi isoflavon ini dibutuhkan tubuh sebagai mungkin bahan dasarnya dari estrogen, ya. Estrogen, jadi kandungannya yang tadi ini seperti isoflavon dari dietsin dan genistein, yang ini adalah totalnya. Yang ini adalah total dari isoflavon ini. Jadi kandungan dari isoflavon totalnya ini adalah yang tertinggi, kemudian turun ke bawah adalah yang paling rendah. Jadi tempe itu ada di tengah-tengah, tahu lebih tinggi, keripik kedelai itu ada 54, terus kemudian kedelainya 128, tepungnya adalah sekian, susu kedelainya lebih rendah kandungan isoflavonnya dibandingkan dengan tempe ataupun tahu. Ini isoflavon, ya, dari beberapa olahan kedelai juga, ya, dari beberapa olahan tahu itu lebih tinggi, tahu lebih tinggi daripada tempe. Terus kemudian ini adalah minyak kedelai, susu ini juga tinggi, adalah sekitar 9. Terus kemudian ini nutrisi susu perbandingan komposisi nutrisi susu kedelai dan susu sapi. Kalorinya susu sapi lebih tinggi, proteinnya kedelai lebih tinggi, terus kemudian lemaknya lebih rendah, kalsiumnya lebih rendah, fosfornya dia lebih rendah juga. Ya, jadi ini perbandingan susu sapi dan susu kedelai. Tapi secara keseluruhan dia komposisinya adalah hampir sama kalau dilihat dari kalori, protein, lemak, kalsium, dan fosfornya. Terus kemudian ini nilai lagi dari penelitian yang lain, yaitu proteinnya bisa dilihat ini tidak banyak berbeda, ya, antara susu kedelai dan susu sapi. Ya, jelas untuk kalsiumnya lebih tinggi susu sapi. Untuk fosfornya lebih tinggi juga susu sapi. Tapi di sini istilahnya kandungan yang ada di dalam susu sapi juga terdapat dalam susu kedelai. Dan ini adalah beberapa hasil olahan dari tempe goreng, tahu goreng, dan gembus goreng. Gembus goreng itu dari limbahnya tahu, ya, dari limbahnya tahu, dan ini adalah asam amino atau protein secara keseluruhannya. Jadi ini
Jadi 38, 42, 69. Nah, yang olahannya ini menjadi ini adalah hasil olahannya. Jadi total asam aminonya di sini 8 total asam amino esensialnya adalah 33.000. Terus kemudian ini adalah 39.000, itu 60.000, ini adalah 35.000 ya. Jadi ini kadar airnya, terus kemudian ini kadar proteinnya. Kadar proteinnya 22,6, 29,3, 12, 14, 5,9. Untuk tempe goreng itu kadar proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan tahu goreng. Akan tetapi asam aminonya dia lebih tinggi tempe goreng daripada tahu goreng. Ya, sekian. Kandungan dari tempe yang ada, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Mutrofin. Saya ingin berbagi sedikit wawasan tentang pewarnaan makanan berbahaya. Jadi menurut Departemen Kesehatan ada beberapa zat warna, yaitu zat warna sintetis dan zat warna alami, di mana zat warna sintetis ini ada yang diperbolehkan digunakan pada makanan dan minuman, dan ada yang tidak diperbolehkan atau berbahaya bagi kesehatan manusia. Jadi saya sendiri secara pribadi tidak menghafalkan kode-kode ataupun nomor-nomor mana zat warna yang dinyatakan tidak boleh, baik dari segi berbahaya maupun dari segi halal tidaknya. Tetapi Departemen Kesehatan memberikan daftar zat warna yang dinyatakan berbahaya, tidak boleh dicampurkan di dalam makanan dan minuman. Zat warna sendiri secara kimia dibedakan menjadi zat warna sintetis dan zat warna alami. Di mana zat warna sintetis ini adalah zat warna yang disintesis dari senyawa-senyawa kimia untuk menghasilkan pewarnaan yang bisa digunakan baik di dalam makanan atau minuman maupun di dalam produk-produk yang lain seperti tekstil, kemudian kulit, ya, kemudian keramik dan sebagainya. Zat warna alami adalah mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwa adalah zat warna yang dihasilkan atau bisa diperoleh dari bahan-bahan alam. Ya, jadi yang paling umum adalah dari tumbuhan seperti kunyit, kemudian daun pandan, ya, biji coklat, ya, itu kopi, ya, memberi warna hitam, ya, kemudian arang itu juga bisa, ya, kita gunakan sebagai zat warna alami. Sekarang pertanyaannya, mengapa peredaran zat warna, terutama untuk makanan ini, harus diawasi baik oleh Departemen Kesehatan maupun oleh MUI? Karena beberapa zat makanan sintetis, terutama yang sintetis atau yang buatan, disintesis di laboratorium, itu memberikan pengaruh yang membahayakan kesehatan manusia. Nah, jadi mulai dari yang paling ringan, misalnya menimbulkan radang tenggorokan, kemudian batuk-batuk, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, kemudian sampai menyerang ulu hati, ya, jadi hepar kita. Kemudian yang lebih lanjut, kalau kita terus-teruskan memakai zat warna yang dilarang oleh Departemen Kesehatan, zat warna yang membahayakan sel-sel tubuh kita, sampai mengakibatkan kanker. Nah, pada kesempatan ini saya secara pribadi, karena sudah dikenali zat warna yang diizinkan, jadi di sini ada beberapa zat warna yang diperbolehkan. Nah, ini ya diizinkan, ya, jadi untuk mewarna es krim, ya, atau permen, ya, kemudian sirup, ya. Nah,
Kalau ada pertanyaan misalnya, yang baik yang mana? Apakah kita menggunakan zat warna sintetis atau menggunakan zat warna alami? Itu berpulang pada pilihan apa namanya produser. Jadi kalau misalnya dari segi penghematan biaya, waktu dan sebagainya lebih memilih zat warna sintetis yang diizinkan, ya silahkan. Nah, sekarang kalau misalnya kebetulan ada di sekitar kita adalah produksi kunyit, produksi daun pandan, pewarnaan yang bisa diisolasi atau bisa dibuat dari daun pandan atau dari coklat, misalnya di daerah tertentu seperti Blitar ya, dan segi biaya lebih murah, lebih efisien, maka ya zat warna alami silahkan digunakan. Ya. Nah, apa sih sebenarnya kenapa orang itu cenderung atau pedagang atau produser itu cenderung memilih zat warna sintetik? Harganya lebih murah, mudah diperoleh, dalam jumlahnya sedikit, penggunaannya sedikit, bisa menghasilkan warna yang menarik. Ya, jadi warnanya lebih mengkilat, kemudian apa namanya lebih cerah ya, jadi lebih seakan-akan membuat makanan atau yang kita sajikan itu lebih kelihatan segar ya. Tuh. Kemudian karena pengabdian masyarakat pada kali ini adalah berbicara tentang pewarnaan pada tahu, yang saya tahu tahu itu ada dua warna, yaitu warna putih dan warna kuning. Ya. Nah, ternyata berdasarkan dari beberapa penelitian itu beberapa produser tahu itu menggunakan zat warna sintetis yang membahayakan kesehatan manusia, yaitu metanil yellow. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin metanil kuning atau apa, tapi ada yang menyebut katanya sama dengan rhodamin B itu tidak ya, jadi berbeda dari rumusan kimianya. Metanil kuning ini banyak digunakan untuk pewarnaan kerupuk, sirup, tahu, mie basah, kemudian saus di penjual bakso dan mie ayam, agar-agar, manisan mangga, minuman ringan, es puter, dan jajanan basah. Nah, metanil yellow ini memang memberikan warna yang cemerlang, tetapi di depan tadi sudah saya utarakan, bisa menimbulkan dampak radang tenggorokan, kemudian apa namanya iritasi mata dan lebih jauh tadi sampai kepada kanker. Kenapa dia berbahaya? Dari sejarah kimia itu dia mengandung gugus aso, yang namanya orang kimia itu ya, pengetahuan untuk Bapak Ibu sekalian, di mana ada nitrogen dan nitrogen yang berikatan dua ya, kemudian terikat dengan apa istilahnya ini ya, bentuk tertutup aril ya, bentuk tertutup seperti ini ya. Yang ini yang membuat dia sangat reaktif dan mudah bereaksi dengan apa namanya sel-sel dalam tubuh kita ya. Nah, apa namanya berbahayanya zat warna metilin yellow ini ya kalau kita konsumsi dia memang apa namanya seperti yang saya sebutkan tadi, dan dia juga ini apa bisa apa namanya mudah larut. Jadi disukai, karena disukai itu dia mudah larut di dalam air. Nah, jadi dia mudah larut di dalam air, kemudian jadi mudah pelarutannya ya, harganya dalam jumlah yang sedikit, memberikan bisa digunakan dalam produksi tahu yang banyak ya, itu yang atau kerupuk atau sirup ya. Tapi sekali lagi ini adalah yang dilarang oleh Dinkes, ini sebaiknya kita kurangi, kita hindari, bukan kita kurangi, kita hindari, kita tidak menggunakannya. Nah, tahu itu saya sendiri cenderung menyukai tahu Kediri itu bukan karena warnanya kuning yang lebih menarik, bukan. Tetapi memang tahu Kediri dibandingkan dengan tahu yang di sekitar daerah saya itu teksturnya berbeda, dan kalau kita makan memang berbeda, agak lebih padat, itu saja. Jadi sebenarnya kalau tahu Kediri warnanya putih itu pun sebenarnya saya juga tetap beli kalau diberi label bahwa ini tahu Kediri ya. Nah, demikian juga saya kalau melihat di daerah pinggir-pinggir jalan daerah Simpang Ijen itu ada yang menjual manisan. Kenapa manisan mangga, kemudian manisan kedondong itu harus diberi warna kuning ya. Padahal kedondong kalau mengkal itu memang warna alaminya kuning ya. Kemudian
mangga juga begitu ya. Jadi sebenarnya apa yang membuat menarik makanan menurut saya secara pribadi di kesempatan ini sebenarnya bukan warnanya, tetapi bagaimana kita mengemas cara memotongnya. Misalnya tidak kita potong secara kasar, tapi kita potong misalnya sama-sama seperti jurinya jeruk itu rapi seperti itu. Jadi tidak ada yang satu balok, yang satu segitiga, tidak seperti itu. Kemudian dikemas dalam kemasan yang bersih dan ditempatkan dalam wadah yang bersih, itu sebenarnya juga merupakan daya tarik. Saya kira itu saja sharing saya ataupun kita berbagi sedikit tentang zat warna ya. Jadi terutama untuk tahu itu yang berdasarkan pengetahuan saya, warna kuning itu bisa dari kunyit. Ya, dari kunyit, kemudian supaya tidak cepat busuk itu pengusaha sudah tahu dengan pengaturan pH, makanya pada pembuatan tahu itu biasanya ditambahkan asam juga. Jadi di situ untuk mempertinggi kelarutan dari kunyit dan juga untuk mempertahankan supaya tahu itu lebih tahan lama. Saya kira itu saja sedikit sharing atau sedikit berbagi pengetahuan sedikit tentang metanil yellow, jadi sebaiknya kita menghindarinya. Saya akhiri presentasi saya kali ini. Semoga yang sedikit ini dilengkapi oleh teman-teman yang lain bisa memberi wawasan pada para pengusaha tahu di daerah Malang ini untuk mengenali kalau membeli zat warna mana-mana saja berdasarkan kode-kode yang kita bagikan saat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan penyuluhan terkait dengan pewarnaan tahu ini. Topik yang akan saya bicarakan adalah mengenai pewarnaan tahu dengan menggunakan antioksidan alam. Ada beberapa keuntungan dari zat warna alam ini dibandingkan dengan zat warna sintetik yang telah diterangkan oleh Ibu Siti Mutrofin. Yang pertama adalah terkait dengan keberadaannya yang ada di alam. Karena di Indonesia ini banyak sekali bahan alam berwarna-warni yang melimpah sehingga mudah didapat dan harganya juga menjadi relatif murah. Yang kedua itu adalah terkait dengan warna yang lebih menarik. Ini relatif terhadap warna tahu yang mula-mula berwarna putih yang berasal dari pabrik tahu. Nah, dengan warna yang menjadi berwarna-warni diharapkan akan menghasilkan produk yang lebih menarik secara estetika. Yang ketiga itu adalah menambah cita rasa. Nah, diharapkan selain warna yang berbeda-beda juga diharapkan akan menghasilkan rasa yang bervariasi pula. Itu terkait dengan rasa dari zat warna alamnya. Yang keempat, sifatnya adalah aman dikonsumsi. Jadi zat warna yang kami perkenalkan pada penyuluhan ini adalah terkait dengan zat warna alam yang aman dikonsumsi. Artinya aman itu tidak beracun dan juga tidak menyebabkan sakit. Kemudian yang kelima yaitu zat warna alam ini mengandung bahan-bahan aktif yang bersifat sebagai antioksidan. Selain itu juga bersifat sebagai antimikroba, antibakteri, anti jamur gitu ya, sehingga sangat berguna bagi tubuh. Juga selain itu masih ada tambahan lagi, zat warna alam ini juga mengandung berbagai macam zat gizi, sehingga dengan mengkonsumsi tahu yang diwarnai dengan pewarnaan menggunakan zat warna alam ini diharapkan akan menghasilkan produk makanan yang lebih berkualitas bagi masyarakat ditinjau dari nilai gizi dan juga zat aktif yang ada di dalamnya. Jadi insya Allah penyuluhan ini dan juga pelatihan yang akan diberikan oleh adik-adik mahasiswa pada kegiatan pengabdian masyarakat ini akan sangat berguna bagi masyarakat. Ini topik bahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama itu adalah menunjukkan komposisi kimia atau zat gizi di dalam bahan alam. Kemudian
jenis antioksidan apa yang ada di alam ini perlu kami perkenalkan, dan juga ketiga adalah terkait hasil penelitian tentang pengaruhnya terhadap kesehatan, sehingga Bapak Ibu diharapkan akan menjadi lebih mantap di dalam menerapkan bahan pewarna ini untuk produk tahu ya. Jadi mengetahui backgroundnya mengapa harus dilakukan dan apa tujuannya, dan insya Allah akan memberikan barokah bagi kehidupan. Ini yang pertama yaitu terkait dengan bunga rosella. Nah, bunga rosella ini merupakan bunga yang berwarna merah yang biasanya dikenal digunakan untuk teh rosella ya, untuk menambah zat gizi ya di dalam minuman. Nah, mengapa bunga rosella ini berwarna merah? Karena ada kandungan zat yang bernama antosianin. Jadi antosianin ini merupakan senyawa kimia yang berwarna merah. Nah, selain berwarna merah, antosianin ini juga bersifat sebagai antioksidan. Inilah merupakan zat antioksidan andalan di dalam bunga rosella yang diharapkan akan meningkatkan kualitas tahu bagi masyarakat. Nah, namun demikian bunga rosella ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya apa? Zat warna merah ini juga disertai dengan zat-zat lain yang kecut rasanya ya. Jadi ada bermacam-macam asam yang juga ada di dalam bunga rosella, sehingga bunga rosella ini kecut atau asam sekali. Jadi untuk mewarnai tahu itu sebaiknya jangan banyak-banyak ya. Kandungan asam asam askorbat atau vitamin C-nya tinggi di dalam bunga rosella ini. Namun demikian tidak hanya asam askorbat atau vitamin C, tetapi juga ada asam-asam yang lain. Jadi ada asam sitrat, ada asam malat gitu ya, sehingga warnanya sangat kecut. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menghemat untuk pewarnaan menggunakan bunga rosella. Nah, selain itu juga masih ada gitu berbagai macam zat kandungan gizi yang melimpah di dalam bunga rosella, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari tahu yang akan dikonsumsi oleh masyarakat yang telah diwarnai dengan bunga rosella. Di antaranya adalah bunga rosella ini mengandung protein, mengandung lemak, karbohidrat, kalsium, mengandung fosfor, zat besi, beta karotin, tiamin, riboflavin, dan niacin. Jadi ini ada sudah tertera berapa komposisinya di dalam bunga rosella. Bapak Ibu bisa nanti ngecek ya pada buku dari panduan yang sudah kami sebarkan pada saat kegiatan door to door oleh mahasiswa kami yang sudah mendatangi Bapak Ibu sekalian. Artinya bahwa dengan menggunakan bunga rosella ini akan lebih bermanfaat dan akan lebih bergizi gitu ya, dibandingkan dengan hanya mengkonsumsi tahu biasa. Nah, ini adalah zat antioksidan yang ada di dalam bunga rosella. Tadi saya mengatakan bahwa antioksidan di dalam rosella itu andalannya adalah antosianin. Nah, selain antosianin itu juga masih ada yang lain yang juga bersifat antioksidan. Di antaranya adalah gosipetin dan glukosida hibiskin ya. Antosianinnya sendiri itu juga masih bermacam-macam lagi ya. Jadi di sini ada beberapa macam gitu, 1, 2, 3. Jadi ada 3 macam antosianin yang ada di dalam bunga rosella. Artinya bunga rosella ini memang melimpah kandungan antioksidannya ya, sehingga sangat baik di dalam pencegahan penyakit degeneratif seperti kanker atau tumor gitu ya, sangat baik. Ini adalah contoh dari salah satu antosianin yang ada dalam bunga rosella. Saya tunjukkan rumus struktur dari senyawa antosianin. Ini adalah hasil yang sudah saya kumpulkan dari berbagai macam hasil penelitian kesehatan terkait dengan bunga rosella. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bunga rosella itu memiliki zat aktif antibakteri Streptococcus pneumonia. Jadi baik untuk mengobati sakit pernapasan.
Yang kedua, bunga rosella itu bisa membantu meningkatkan buang air kecil. Kemudian yang ketiga, dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Jadi sangat baik ya. Kemudian yang keempat, juga menurunkan kadar kolesterol. Yang kelima, bisa meningkatkan kualitas darah ditinjau dari jumlah leukosit dan limfofit di dalam darah ya. Kemudian yang keenam, menghambat kerja enzim santin oksidase yang berperan menyebabkan sakit asam urat ya. Jadi ada bermacam-macam hasil penelitian yang menunjukkan bunga rosella ini sangat bagus di dalam membantu masyarakat menjaga kesehatan maupun untuk mengobati penyakit. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan daun pandan. Nah, daun pandan ini berwarna hijau dan ini juga mengandung berbagai macam kadar zat gizi. Namun demikian ini hasil dari analisis yang saya peroleh ini tidak sebanyak yang informasi terkait dengan bunga rosella ya, tapi lumayan ada informasi terkait dengan karbohidrat, protein dan lemak ya. Jadi makin tinggi kandungan gizinya ini terkait dengan warna hijau yang semakin gelap pada daun pandan. Ini adalah jenis antioksidan dalam daun pandan. Daun pandan ini mengandung antioksidan yaitu alkaloid, flavonoid, saponin, tanin serta polifenol. Jadi ada bermacam-macam antioksidan ya. Jadi kaya sekali antioksidannya. Ini contoh dari hasil penelitian terkait penggunaan daun pandan untuk pengobatan, yaitu daun pandan ini bisa digunakan untuk mengobati insomnia ya, jadi digunakan untuk mempermudah tidur. Kemudian dia juga bisa digunakan untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah, jadi membantu mengatasi diabetes. Berikutnya adalah kayu secang. Kayu secang ini warnanya juga kemerah-merahan, tetapi beda merahnya dengan rosella, dan dia juga tidak kecut gitu ya, seperti rosella. Kayu secang ini kebetulan saya tidak bisa menampilkan berbagai gizi ya. Selanjutnya adalah hasil penelitian kesehatan terkait dengan kayu secang. Ini ada beberapa yang sempat saya catat di sini, yaitu terkait dengan penelitian ekstrak kayu secang yang terbukti dapat menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus sanguinis, yaitu suatu bakteri yang dapat menyerang sistem imun pada bagian mukosa rongga mulut. Jadi bakteri penyebab penyakit pada daerah rongga mulut. Di jurnalnya tampak gambar seperti sariawan gitu, dan gusinya itu meradang merah gitu ya. Jadi ini terkait dengan bakteri Streptococcus sanguinis. Artinya bahwa ekstrak kayu secang ini sangat baik digunakan untuk mengatasi penyakit tersebut. Yang kedua, ekstrak kayu secang juga dapat menghambat pertumbuhan Salmonella typhi, jadi penyebab penyakit tipes, dan juga aktivitas Aspergillus dan Candida albicans ya. Jadi sehingga ini bisa juga mengobati penyakit tipes ya, dan juga penyakit yang lain yang disebabkan oleh jamur. Kemudian kayu secang itu ekstraknya juga bisa digunakan untuk pewarnaan udang. Jadi untuk yang produksi udang itu bisa dipercantik warnanya setelah penggorengan misalnya, sehingga warnanya menjadi lebih merah, atau setelah perebusan warnanya menjadi lebih merah dan hilang bercak-bercak hitam pada udang ya. Jadi untuk meningkatkan estetika pada penyajian udang yang telah dimasak, dan juga meningkatkan gizi pada udang yang terkait dengan kandungan gizi yang ada di dalam kayu secang. Berikutnya adalah kayu secang juga mengandung zat antibakteri Vibrio cholera. Jadi tadi selain bisa digunakan untuk pengobatan penyakit tipes,
kemudian juga untuk penyakit pada rongga mulut, anti jamur, dan ini juga bisa digunakan untuk antibakteri penyebab penyakit kolera. Jadi sangat bermanfaat ya. Berikutnya adalah terkait dengan bahan alam ubi jalar ungu. Di sini ada 2 ubi jalar yang saya presentasikan, yaitu terkait dengan ubi jalar ungu dan ubi jalar kuning. Ya, ubi jalar ungu ini kaya akan zat antosianin yang berwarna ungu. Jadi ada antosianin yang berwarna merah pada rosella dan antosianin berwarna ungu pada ubi jalar ungu. Nah, kalau kita bandingkan dari hasil analisis ubi jalar ungu, ubi jalar putih, dan ubi jalar kuning, yang tertinggi nilai kadar antosianinnya itu adalah ubi jalar ungu ya. Jadi yang mengharapkan warna ungu dan juga kaya akan antioksidan pada produk tahu bisa menggunakan ubi jalar ungu sebagai pewarna tahunya. Selain itu, ubi jalar ungu juga masih mengandung berbagai macam zat gizi, diantaranya adalah protein, lemak, karbohidrat, kadar gula, dan juga masih ada antioksidan yang lain yaitu beta karoten. Namun demikian di dalam ubi jalar ungu beta karotennya lebih kecil dibandingkan dalam ubi jalar kuning. Jadi ubi jalar kuning beta karoten yang penyebab warna kuning pada ubi kuning itu lebih tinggi dibandingkan dengan pada ubi jalar ungu. Ini adalah jenis antioksidan dalam ubi jalar ungu. Tadi saya mengatakan ini adalah jenis pigmen antosianin. Ini adalah contoh struktur kimiawi dari senyawa antosianin. Nah, pada ubi jalar ungu ini ada 2 macam jenis antosianin, yaitu peonidin dan cyanidin. Ya, tadi di dalam rosella itu juga ada bermacam-macamnya dan jenisnya juga lebih banyak dibandingkan di dalam ubi jalar ungu. Di dalam ubi jalar ungu ini ada 2 macam dengan struktur yang berbeda. Nah, ini sekarang ubi jalar kuning. Nah, ubi jalar kuning ini tadi dikatakan kaya akan beta karoten ya, dibandingkan dengan ubi jalar merah sebetulnya kandungannya masih lebih sedikit ya, tetapi dibandingkan dengan ubi jalar putih, ubi jalar kuning itu beta karotennya lebih banyak. Artinya bahwa antioksidan yang ada di dalam ubi jalar kuning itu lebih baik dibandingkan dengan pada ubi jalar putih, dan pada ubi jalar merah itu lebih baik dibandingkan dengan ubi jalar kuning. Begitu ditinjau dari kandungan beta karotennya. Jadi beta karoten inilah yang menyebabkan pewarnaan di dalam ubi jalar kuning. Nah, selain kandungan dari antioksidan tersebut, ini ada data penelitian terkait dengan kandungan zat gizi dari ubi jalar kuning. Ini juga bermacam-macam ya, seperti pada ubi jalar ungu, yaitu protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin juga ada macam-macam, ada vitamin A, ada vitamin B1 dan juga vitamin C ya. Juga di sini juga kaya akan serat. Ya, jadi insya Allah dengan pewarnaan menggunakan ubi jalar kuning atau ubi jalar ungu itu akan meningkatkan gizi dan juga meningkatkan zat aktif yang bisa membantu mengobati penyakit atau mencegah penyakit di dalam tubuh. Nah, di sini antioksidan yang ada di dalam ubi kuning ini adalah tadi katanya adalah beta karoten gitu ya. Nah, di sini juga ada kandungan seberapa besar, bisa Bapak Ibu lihat sendiri ya. Ini adalah saya tunjukkan strukturnya, struktur kimiawi dari ubi jalar kuning. Dari beta karoten yang ada di dalam ubi jalar kuning ya. Ini adalah hasil dari penelitian terkait dengan kesehatan, terkait dengan penggunaan ubi jalar. Ini kebetulan yang saya peroleh adalah terkait dengan ubi jalar ungu, ya. Yang pertama adalah hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ekstrak ubi jalar ungu ini dapat meningkatkan kadar antioksidan yang namanya antioksidan SUP, yaitu superoksidan dismutase. Antioksidan ini sebetulnya itu bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Namun demikian apabila kita mengkonsumsi ubi jalar ungu, maka ada peningkatan dari antioksidan ini yang berasal dari ubi jalar ungu ya.
Kemudian yang kedua, antosianin ini ada di dalam ubi jalan ungu juga dapat mengontrol kadar glukosa dalam darah. Artinya ini baik digunakan untuk penderita diabetes ya. Kemudian yang ketiga, ekstrak ubi jalan ungu juga dapat meningkatkan kadar enzim glutation dan glutation peroxidase yang ini merupakan untuk mencegah kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas ya. Jadi terkait dengan penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas. Berikutnya adalah kunyit ya, ini yang secara umum sudah biasa kita pakai. Saya sendiri juga senang menggunakan kunyit ini untuk masak. Biasanya saya pakai untuk mewarnai tepung pada saat saya menggoreng menjes atau tempe biasanya ya. Saya suka sekali menggunakan kunyit ini karena ini saya sharing sebentar. Saya pernah mengikuti penyuluhan terkait penggunaan kunyit. Ini bisa 30% mengeblok sel kanker katanya gitu ya. Jadi ini sangat bermanfaat. Saya senang sekali menggunakan kunyit ini sebagai bahan untuk menggoreng yang biasa saya lakukan. Nah, kunyit ini memiliki andalan ya, pewarna dan sekaligus zat aktif antioksidan yang disebut dengan kurkumin. Nah, inilah yang menyebabkan dia menjadi begitu berwarna kuning karena di dalamnya ada kurkumin. Nah, kurkumin inilah yang bisa mengeblok sel kanker ya, tetapi hanya sampai 30%. Untuk yang kunyit putih itu bisa sampai mengeblok lebih banyak ya. Jadi kalau untuk pengobatan kanker lebih baik menggunakan kunyit putih daripada kunyit kuning ya. Tapi untuk pencegahan insya Allah kunyit yang berwarna kuning insya Allah cukup ya. Selain mengandung kurkumin, ini juga ada kandungan yang lain yaitu karbohidrat, protein, lemak, kemudian serat, kalsium, fosfor, zat besi, dan juga vitamin B, vitamin C, dan minyak asiri ya. Jadi selain zat aktif antioksidan kurkumin juga mengandung berbagai macam zat gizi. Berikutnya yaitu terkait dengan zat antioksidan kurkumin yang ada di dalam kunyit. Zat antioksidan kurkumin ini ada 3 jenis yaitu kurkumin 1, kurkumin 2, dan kurkumin 3. Di antara ketiganya yang menjadi kandungan dominan itu adalah kurkumin 1. Nah, antara kurkumin 1, 2, dan 3 ini ada perbedaan di dalam struktur kimiawinya, yaitu berbeda gugus fungsi ya. Jadi secara kimia kita menyebutnya gugus fungsi. Dengan gugus fungsi yang berbeda, maka di sini akan memberikan reaktivitas dan memberikan bioaktivitas yang berbeda di dalam tubuh. Itu terkait dengan gugus fungsi ini misalnya ya, ini berbeda. Jadi di sini ada, teman-teman di sini gugus fungsi ini tidak ada. Gugus fungsi ini ada, tapi di daerah sini tidak ada. Di sini ada, di sini tidak ada ya. Jadi inilah yang memberikan pengaruh yang berbeda. Nah, yang menjadi dominan itu adalah yang nomor 1 ya. Terkait dengan penelitian kesehatan terkait kunyit, ini ada tambahan selain bisa menangkal radikal bebas yang bisa mencegah dan mengobati penyakit kanker atau tumor, juga bisa mengendalikan kesuburan baik pada pria maupun wanita. Terkait dengan pria bisa menghambat kualitas sperma ya. Pada wanita bisa terkait dengan menghambat ovulasi, implantasi, dan produksi hormon ya, berbagai hormon FSH, LH, estrogen maupun progesteron. Jadi ini merupakan zat aktif di dalam kurkumin yang memiliki sifat dapat mencegah kehamilan pada wanita. Yang berikutnya yaitu terkait dengan daun kemangi. Nah, daun kemangi ini warnanya hijau sama dengan pandan, tetapi cita rasanya itu berbeda ya. Apa yang menyebabkan dia berwarna hijau? Nah, di sini ada kandungan beberapa macam yaitu beta karotin dan flavonoid ya. Di sini beta karotnya cukup tinggi yaitu sekitar 4.500 mikrogram per 100 gram.
Nah, ini merupakan salah satu dari antioksidan andalan di dalam kemangi. Nah, selain itu dia juga masih mengandung berbagai macam zat gizi seperti protein, juga mengandung lemak, juga mengandung kalsium, fosfor, zat besi, kemudian tiamin, riboflavin, niacin, dan juga kandungan vitamin C. Nah, jadi ada kemiripan, tapi jumlah kandungannya berbeda pada daun kemangi, pada rosella, kemudian tadi ada pada kunyit misalnya ya. Jadi semuanya itu juga mengandung protein, mengandung lemak, mengandung karbohidrat, mengandung mineral seperti kalsium, fosfor, dan zat besi, tapi kandungannya berbeda. Dan yang menyebabkan warnanya berbeda itu adalah terkait dengan antioksidan yang memberikan warna ya. Ini adalah antioksidan tadi yang saya katakan dalam daun kemangi, yaitu beta karotin dan sekaligus adalah flavonoid. Selain itu juga ada vitamin C. Vitamin C ini juga bersifat antioksidan di dalam tubuh ya. Namun demikian yang paling dominan itu adalah flavonoid. Nah, flavonoid di dalam kemangi itu juga masih bermacam-macam lagi ya. Di dalam daun kemangi itu ada zat antioksidan yang bernama luteolin, quercetin, abigenin, dan kaempferol. Jadi ada 4 macam jenis flavonoid ya, yang berperan sebagai antioksidan. Hasil penelitian kesehatan terkait dengan daun kemangi, daun kemangi ini baik untuk mengatasi bakteri Streptococcus mutan yang menyebabkan pembentukan plak gigi. Ya, jadi kalau tadi itu ada yang kayu secang untuk sariawan, ini bisa kemangi ini untuk mengatasi plak gigi. Kemudian daun kemangi juga bisa membantu penyembuhan luka ya. Jadi ini terkait dengan besarnya luka atau panjangnya luka itu bisa menjadi lebih kecil kalau kita mengkonsumsi daun kemangi atau ekstrak daun kemangi yang lebih banyak. Selain itu ekstrak daun kemangi juga baik untuk menurunkan kadar asam urat. Jadi sangat berguna ya. Demikian hasil dari mengumpulkan informasi dari berbagai jurnal dan juga dari skripsi dari berbagai akademisi yang tersebar di Indonesia. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau bisa saya simpulkan yang saya sampaikan tadi, bahwa bahan perwarna yang berasal dari alam yang kami perkenalkan kepada Bapak Ibu, yang kami harapkan bisa Bapak Ibu gunakan untuk mewarnai tahu, itu tidak sekedar untuk mempercantik warna tahu, tetapi ada zat gizi dan zat aktif yang bermacam-macam di dalamnya yang bisa meningkatkan kualitas tahu secara kimiawi dan secara biologis ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa akhirnya menerapkan dari apa yang kami perkenalkan ini. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan program pengabdian kepada masyarakat di PPSBB 2020 mengenai pengenalan teknologi pewarnaan tahu malang dengan berbagai antioksidan alam, kami mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Brawijaya bertugas untuk yang pertama persiapan bahan pewarna alam sebelum proses pelarutan, dan yang kedua proses pelarutan. Praktek persiapan bahan pewarnaan tahu oleh Afif Eka Rahmat Setianto dari Biologi dan Yohandra Nadia Yoniansyah dari Kimia. Kami dari mahasiswa Kimia dan mahasiswa Biologi dari Universitas Brawijaya akan menyampaikan cara penyiapan pewarna alami sebelum proses pemasakan. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menyiapkan 7 bahan yang akan digunakan, yaitu yang pertama adalah ubi ungu, kedua adalah ubi kuning, ketiga adalah kunyit, yang keempat adalah daun pandan, kelima adalah daun kemangi, dan selanjutnya yaitu adalah kayu secang dan bunga rosella. Kita juga menggunakan kunyit bubuk yang
beli langsung dari toko. Langkah selanjutnya adalah persiapan yang akan kita gunakan. Persiapan sebelum yang digunakan adalah setelah kita bersihkan bahan-bahan yang kita gunakan. Pertama-tama ubi ungu yang telah kita kupas kemudian langsung diparut. Pada bahan selanjutnya yaitu adalah ubi kuning, sama seperti pada preparasi sebelumnya, yaitu adalah dikupas dan diparut. Selanjutnya adalah kunyit. Kunyit juga sama seperti pada proses sebelumnya, yaitu adalah diparut. Pada bahan selanjutnya yaitu adalah daun pandan. Daun pandan hanya kita gunting, kita potong dengan menggunakan gunting. Pada bahan selanjutnya yaitu adalah daun kemangi, sama seperti pada proses sebelumnya, daun kemangi hanya dipotong menggunakan gunting. Bahan selanjutnya adalah kayu secang. Kayu secang juga dipotong menggunakan gunting. Untuk bahan selanjutnya adalah bunga rosella. Bunga rosella hanya langsung digunakan. Sekian dari pemaparan kami yang telah kami jelaskan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh praktek pelarutan bahan pewarna alam dan proses pewarnaan. Setelah dilakukan pelarutan, maka dilakukan perendaman. Semakin banyak bahan pewarna alam yang digunakan dan semakin lama perendaman yang dilakukan, maka warna akan semakin pekat. Berikut adalah contoh produk tahu hasil pewarnaan dengan antioksidan alam. Selamat mencoba dan semoga sukses. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.